Kita pikirkan baik-baik bagaimana keadaan kita bila kita tidak mengenal kasih Yesus. Bagaimana keadaan di dunia bila dunia tidak mengenal kasih Yesus. Bagaimana keadaan Indonesia bila di Indonesia tidak ada satupun orang yang mengenal kasih Yesus. Bagaimana keadaannya? Hidup huru-hara, Bapak Ibu. Hidup penuh dengan kebencian. Hidup setiap saat dalam pertikaian. Hidup setiap waktu dalam peperangan. Hidup dalam balas membalas dendam, Bapak Ibu. Ya, saling membalas dendam. Kenapa? Karena tidak ada kasih Yesus. Inilah keadaan Indonesia. Bila tidak ada kasih Yesus di Indonesia. Artinya Bapak Ibu, keadaan Indonesia bila tidak ada orang satupun di Indonesia ini yang mengenal Yesus, maka Indonesia dalam keadaan kacau balau. Terjadi peperangan tiap saat, tiap waktu, tiap detik, Bapak Ibu. Terjadi huru-hara, benci membenci, hina menghina, balas membalas. Kenapa? Karena tidak ada kasih Yesus. Tapi begitu kita mengenal kasih Yesus, disitulah timbul pengampunan, timbul kesabaran, timbul kasih. Kasihilah musuhmu, kasihilah mereka yang menganiaya kamu, kasihilah mereka yang membenci kamu, kasihilah mereka yang mengolok-olok kamu, kasihilah mereka yang menginjak-injak harkat dan martabatmu sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Ini Bapak Ibu, kasih yang hanya diajarkan oleh pribadi yang maha kasih. Kasih ini tidak diajarkan oleh dunia. Kenapa? Karena dunia menyuruh kita mengasihi bila kita dikasihi. Dunia menyuruh kita mengasihi bila kita dikasihi. Dunia menyuruh kita membenci kepada mereka yang membenci kita. Tapi Tuhan yang maha kasih, Dia mengajarkan kita, sekalipun kamu dihina, dicaci, diolok, dimaki, dianiaya, kasih harus kamu kedepankan. Ada satu pujian Bapak Ibu yang tercipta lewat satu keluarga, di mana keluarga itu dibinasakan, dibakar, jadi martir satu keluarga gara-gara mengikut Yesus. Bagaimana pujiannya saudara, yang tiap saat saya sering nyanyikan pujian tersebut. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Tebai ure mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ada satu keluarga, satu kepala keluarga disiksa sampai jadi martir, sampai mati Bapak Ibu, sampai meninggal. Gara-gara dia percaya kepada Yesus. Diminta dia supaya menyangkal Yesus, dia tidak mau. Satu persatu keluarga jadi bakar, dia tetap mengikut Yesus keputusanku. Setelah itu istrinya dibakar sampai mati, dia tetap menyanyikan pujian keluar dari mulutnya. Mengikut Yesus keputusanku. Semua keluarganya habis dibakar, dia tetap menyanyikan pujian Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku. Sampai dia dibakar pun dia menyanyikan pujian itu. Akhirnya Bapak Ibu, satu kampung tersebut menjadi pengikut Kristus. Karena dunia melihat kasih Kristus. Terjadi pertobatan Bapak Ibu. Terjadi perubahan di kampung tersebut. Ketika kampung itu
mengenal kasih Yesus, percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini luar biasa, saudaraku. Ini pujian bukan sekedar ditulis, dinyanyikan, tapi ada makna yang sangat dalam di dalam pujian tersebut. Ada makna yang sangat dalam di dalam pujian itu, Bapak Ibu. Luar biasa pujian tersebut. Mengajarkan kita bagaimana Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. Tidak boleh meninggalkan Yesus. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya harap kepada saudara semuanya, jangan tinggalkan Yesus demi apapun, apalagi demi cinta, demi harta, demi pekerjaan, demi perempuan, demi laki-laki. Jangan tinggalkan Yesus. Demi kenikmatan sesaat, jangan tinggalkan Yesus. Jangan. Karena Yesus Kristus segalanya bagi kita. Kita tidak bisa, nothing. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan apa-apa tanpa Yesus. Tapi kita menjadi apa-apa di dalam Yesus ketika kita mengenal Yesus. Oke, Bang, lanjut Bang. Open mikrofon Bang, open mikrofon. Banyak hal ya mereka pertontonkan. Lihatlah tapping dari mulai Pendi tadi sampai sekarang ya, tidak ada satu kata manis pun tapping dari mereka. Inikah generasi kita selanjutnya? Apakah yang seperti ini yang kita harus pelihara di bangsa ini? Coba lihat, umurnya mulai dari umur Akhil Bali sampai sudah seusia saya nih, janggut sudah putih. Tapi typingnya lihat. Tapi kami dengan Pendi tetap bersyukur. Yang jangan kalian bilang kami masih di seberang sana. Kalau kami sudah di seberang sana, kami tidak bisa makan bui. Ya. Kami syukur kami tidak seperti kalian. Karena kalau kami masih seperti kalian, kami nggak bisa makan lagi bui. Jadi kami syukur banget. Mau apapun kalian bilang, yang kami makan bui enak banget. Nah, ini Bang, ada yang bertanya kepada saya. Ya, namanya Ayu Dea Manda ya. Ayu Dea Manda bertanya kepada saya, serius saya bertanya, apakah puke drone menyoituna but awaknyan hana bengeh ne? Serius tanya, apakah kamu ketika dicaci maki sama mereka tidak marah? Serius saya bertanya. Ya, Ayunda, saya tidak tahu apakah perempuan atau laki-laki. Saudaraku, saya tidak akan marah ketika dicaci maki. Kenapa? Karena mereka mencaci maki saya bukan karena kejahatan yang saya lakukan. Mereka mencaci maki saya karena nama Yesus. Dan Alkitab sudah mencatat, karena namaku engkau dihina, karena namaku engkau dicaci maki, karena namaku engkau diolok-olok, dan karena namaku engkau akan dipenjarakan, dan karena namaku engkau akan dituduhkan semua hal yang keji. Alkitab sudah mencatat jauh-jauh hari sebelum saya percaya kepada Yesus. Tapi seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin mereka rela berjam-jam di live saya untuk mencaci maki saya. Tadi saya menyampaikan firman bagaimana mengasihi musuh, mendoakan yang menganiaya, mendoakan musuh, mengampuni musuh. Saya tetap dicaci maki, saya tetap dikatakan bui. Balas saya? Tidak saya balas. Kenapa? Karena mereka mencaci maki gara-gara saya percaya kepada Yesus. Mereka tidak akan mencaci maki saya bila gara-gara kejahatan yang saya lakukan. Tidak akan. Kenapa? Karena saya bukan siapa-siapanya mereka. Ya paling dibenci sebentar, paling tidak disenangi sebentar. Tapi ketika saya ambil keputusan percaya kepada Yesus, setiap saat saya dibenci sama mereka dan setiap saat saya melepaskan pengampunan kepada mereka. Tuhan, ampuni mereka yang menghina, ampuni mereka yang mencaci maki. Lepaskan berkat-Mu kepada mereka, Tuhan. Dan jamah hati mereka bila Tuhan berkenan kepada mereka. Ini doa saya. Bahkan saya mendoakan orang-orang supaya mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, supaya hidupnya tenang,
supaya tingkah lakunya itu menjadi tingkah laku yang bisa membawa damai kepada orang yang melihatnya. Bukan tingkah laku yang mencerminkan hidup kita barbar ya. Bukan tingkah laku yang mencerminkan kita seorang preman. Bahkan preman pun ya, seorang preman pun tidak akan mencaci maki sedemikian rupa. Itu seorang preman. Ini sudah berjam-jam. Mulai saya awal live sampai detik ini ya, saya live sudah berapa lama ini ya saya live ya? 1 jam 20 menit saya live. Sudah 1 jam 1 jam lewat. Sudah 1 jam lewat. Iya, 1 jam 20 menit Bang, saya live. Mereka masih bertahan di tempat kita Bang untuk mencaci maki. Lanjut Bang. Iya, jadi begini, saya mau coba sublimasi ya. Satu pernyataan dari kitab suci kami, ya, satu dari Habagat, Injil Habagat, Aki dalam YouTube-nya Bang Pendi itu Aki ya. Apa Aki? Coba Bang Pendi sebutkan dulu Bang Pendi. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu saya suka sekali pakai aku Aki. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Lanjut Bang. Keselamatan yang digambarkan, kami disumpah serapah. Pendi dibilang macam-macam. Tapi kami nggak marah. Yang jangan kalian bilang kami sama seperti kalian. Sehingga kami tidak bisa makan buih lagi. Tapi saya mau coba sublimasi. Satu firman Tuhan, iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Seandainya sejak 1446 tahun yang lalu, iblis tidak bekerja di ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab kalian, seharusnya umat Islam adalah umat yang terbesar di kolong langit ini. Karena apa? Kalian boleh kawin 4, 5, 6 dan seterusnya. Satu istri kalian bisa anak 3, 4 dan seterusnya. Sementara orang-orang yang percaya Yesus paling banyak anak 2, 3, 4 dan satu istri. Sublimasinya bagaimana ayat tadi? Memang iblis itu membunuh dan mencuri dan membinasakan. Kalian saling bantai karena ingin sekte kalian, ajaran kalian yang benar. Begitu tidak ada umat yang percaya Yesus di kampung, desa, negara, suku bangsa kalian, kalian perangi saudara kalian sendiri. Dengan ucapan takbir, orang dipenggal. Dengan ucapan takbir, orang memenggal. Ini yang membuat sublimasi yang sangat istimewa yang harus kalian pahami. Seharusnya di kolong langit ini kalian yang menjadi mayoritas. Bukan umat Kristen yang paling banyak di kolong langit ini. Rata-rata 1-2 orang Kristen itu punya anak. Tapi kalian boleh memiliki pasangan banyak, otomatis anak banyak. Ini sublimasi dari kitab suci kami. Iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi kalau kita lihat kitab suci kalian, akar permasalahannya adalah kalian tidak ada amir setelah ada yang mengaku sebagai utusan dari Allah pencipta alam semesta itu, kemudian metong. Setelah metong tidak ada penggantinya. Tunjukkan sama saya sejak 1446 tahun yang lalu, setelah beliau wafat, siapa amir di kolong langit ini? Nggak ada amir kalian sampai hari ini. Coba lihat bagaimana presiden kita dilecehkan karena satu orang yang bangsa ini kagumin. Begitu dia menyender kemana? Ke Israel. Dia berani melecehkan presiden kita. Presiden kita membawakan kabar baik bagaimana supaya umat kalian bisa bersatu. Disenggolnya kursi presiden kita. Coba. Itu pelecehan saudara. Itu yang kalian bela. Itu yang kalian bela. Makanya kalian tidak ada amir sampai hari ini. Siapa amir kalian? Tidak ada. Tidak ada kekasihku.
Makanya kami tidak jemu-jemu mengatakan terima kasih untuk semua hinaan. Terima kasih untuk sumpah serapah. Karena dengan sumpah serapah itu kami mengerti itulah masa lalu kami. Itulah kami yang seperti dulu. Tapi kami tidak mau kami berada di lubang yang itu terus. Kami mau terus berkembang, berubah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Supaya bangsa ini akan mengerti. Makanya saya mewakili orang Aceh. Mungkin Pendi juga atau orang-orang Aceh yang lain. Yang hari ini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya angkat tangan saya kepada Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Ya Allah Ta'ala, kamu mewakili ane yang lahir dari bangsa Aceh. Kamu berujar kamu ya Allah Ta'ala kepada Israel. Kamu memberkati bangsa Israel Tuhan. Seandainya ya Allah ya Ta'ala, Engkau drone yang po alam semestanya ya Allah, neberi rahmat, neberi hidayah ke bangsa kamu. Kamu memberkati suku Israel karena kamu mufum sesuai dengan nampu yang negrono tulis dalam kitab-kitab suci bangsa-bangsa yang tegolom abad ke-7, abad sa dan tegolom ji ya Allah Ta'ala. Drono ya po alam semestanya ya Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah Ta'ala. Kamu yakin, kamu percaya drono lah keselamatan. Drono ya Allah Ta'ala udep. Drono lah rat kamu tamong lam sorga yang kekal. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Ini hal yang sangat mustahil bagi orang yang tidak paham. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita percaya bahwa memang inilah yang dilakukan oleh si jahat. Tapi Yesus katakan, apa? Supaya tidak semua orang binasa. Sangat tegas Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, karya keselamatan di kayu salib, apa yang dia kerjakan, dia lahir melalui darah Maria, supaya tidak semua orang binasa. Ini bukan isapan jempol. Kalian masih tanya, di mana dia menyatakan dirinya sebagai Allah? Dalam kitab Matius dikatakan waktu iblis mencobai, bisa buka apa Pendi? Yesus dicobain di mana itu? Matius 4 ya. Matius 4, Yesus dicobai. Di situ dinyatakan dirinya dialah sebagai Allah. Ayat ke-7, 8, 9, 10, 11 baru kita naik ke ayat yang pertama. Coba saya buka juga ya sebentar ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Bang. Nah, coba baca ayat ke-7-nya dulu, Pendi. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Tuhanmu. Ya, kan jelas kan? Saat itu perikopnya adalah Yesus dicobai. Yang cobain iblis. Tapi Yesus berkata, janganlah kau cobain apa? Tuhan Allahmu. Coba ayat 8-nya, Pendi. Ayat yang ke-8. Ayat 8-nya, Pendi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Terus ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. ini jelas saudara. Iblis aja tahu dia anak Allah. Tapi dia ingin mencobainya. Tapi Yesus berkata apa? Dalam perikop itu iblis mencoba Yesus. Tapi Yesus berkata, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu.
Ini jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, bukan kepada manusia, kepada orang yang ingin mencobainya. Ini nggak gampang memahaminya, ini sublimasi. Makanya di dalam kitab suci orang Kristen tidak perlu kita ada tafsir, tidak perlu ada sunnah Yesua Hamasia. Segala perbuatan hari-hari daripada Tuhan Yesus dicatat sebagai kewajiban yang utama. Tapi semua dituliskan tentang kabar baik. Kabar baik adalah dia lahir sebagai manusia yang hari-hari ini diperingati hari kelahirannya. Bukan tanggalnya. Mungkin bulan November orang Kristen mulai menyiapkan pohon Natal segala macam. Di bulan Desember mereka memperingati ibadah sakramen dan seterusnya. Tapi di bulan Januari mulai dibersihkan, diturunkan satu persatu, disimpan lagi. Tetapi makna kelahirannya ada di sini, saudara. Kalau kalian sakitnya tuh di sini, beda ya. Kalau kami, Tuhan kami adanya di sini. Kalau kalian sakitnya itu di sini, makanya macam-macam kalian tulis di bawah. Silakan Bendi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan tadi? Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Malaikat melayani Yesus, Bapak Ibu. Kenapa malaikat melayani Yesus? Karena malaikat tahu Yesus adalah Tuhan, maka dilayani oleh malaikat-malaikat surga. Karena Yesus yang punya surga. Ya, luar biasa. Jadi ikut Yesus, jangan ikut orang dunia. Ikut Yesus yang ada di surga, maka kita akan masuk surga. Tapi bila ikut orang dunia, ya kita hanya berada di dunia ini, dan kita hanya mencari setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita sibuk mencari supaya kita bisa masuk surga. Padahal orang yang dari surga datang, pribadi yang dari surga datang, tidak mau kita ikut. Orang yang tidak pernah mengenal surga, kita ikut. Ayo, ya, sadarlah, wahai engkau yang tertidur. Sadar. Kitab Efesus katakan apa? Bangunlah wahai engkau yang tertidur. Bangun. Agar apa? Agar terangnya Tuhan itu turun atasmu. Terangnya Tuhan, cahayanya Tuhan itu menyinari hidupmu. Menyinari hatimu. Menyinari pikiranmu. Memberikan sinar sehingga engkau bisa melangkah, bisa berjalan, sehingga jalanmu itu bisa sampai ke surga. Bangun, wahai engkau yang tertidur. Bangun, wahai engkau yang terlelap. Bangun. Ayo, bangun. Yang tidur terus. Ikut orang dunia, mengharap surga. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu mengikuti orang dunia untuk mengharapkan surga. Mana bisa, bos? Kita mengikuti orang dunia untuk mengharapkan surga itu nggak akan bisa. Ikuti pribadi yang datang dari surga supaya kita bisa berada di surga. Ini kalian ikuti pribadi yang dari dunia, tetapi kalian mengharapkan surga. Sementara banyak orang berdoa supaya diberikan damai sejahtera dan sukacita kepada orang yang diharapkan tersebut. Ini kan tidak masuk akal, Bapak Ibu. Ya, kita mengharapkan surga daripada seseorang. Sementara masa kita hidup, kita berdoa supaya orang yang kita harapkan diberikan surga ini, memberikan surga ini, supaya Tuhan memberikan damai, memberikan sejahtera kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa memberikan surga kepada kita, Bapak Ibu? Ya, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir dengan akal yang sehat. Ada kawan saya dan kawan Bang Putih mengharap surga daripada seseorang. Sementara orang tersebut berasal dari dunia.
Dan orang tersebut, Bapak Ibu, setiap saat kami berharap supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang tersebut. Jadi bagaimana mungkin orang tersebut bisa membawa saya dan Bang Putih ke surga? Ini nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pribadi yang datang dari surga yang bisa membawa kita ke surga, bukan pribadi yang lahir dari dunia. Pribadi yang lahir dari dunia ini tidak akan bisa membawa kita ke surga. Tapi pribadi yang datang dari surga, yang dikandung oleh Maryam, yang hari-hari ini dirayakan oleh dunia, pribadi itulah yang bisa membawa kita ke surga. Karena dia disebut rohnya Elohim, kalamnya Elohim. Roh Tuhan dan kalam Tuhan yang dikandung oleh Maryam. Ikut dia. Ya, ikut dia supaya selamat. Ikut dia supaya damai, sejahtera, dan sukacita. Ikut. Jangan ikut tukang kawin. Jangan. Ya, jangan. Oke, haleluya. Beat Palo.